Selamat pagi, siang, malam Ibu Ika selaku dosen mata kuliah Operating System. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas LB09 akan mempresentasikan proyek awal kami mengenai Oracle VM VirtualBox dan Operating System kali Linux. Pada bagian awal ini, saya Andrew Jonathan dengan NIM 2602072 akan menjelaskan background dan produk knowledge-nya. Apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah software yang memungkinkan user untuk menjalankan operating system lain di dalam operating system utama, secara bersamaan. Maksudnya, seperti menciptakan suatu komputer virtual di dalam komputer fisik kita. Contohnya, jika komputer kita menggunakan Windows, kita juga bisa menjalankan Linux atau operating system lain dengan bantuan virtual machine tanpa perlu mengubah atau mengganti Windows yang sudah ada. Ini seperti memiliki komputer kedua di dalam komputer kita, tapi semuanya berjalan sebagai software. Mengapa virtual machine dibuat? Sama seperti saat ini kita mengenal berbagai operating system seperti Windows, macOS, dan Linux yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan berbeda, pada era 1960-an juga terdapat beberapa operating system dengan fungsi khusus. Namun, tantangannya saat itu adalah penggunaan komputer mainframe yang sangat mahal dan berukuran besar, di mana setiap departemen dalam perusahaan membutuhkan operating system yang berbeda untuk menjalankan tugas spesifik mereka. Karena operating system tidak bisa berjalan bersamaan dan proses pergantiannya memakan waktu berjam-jam, IBM menciptakan solusi pada tahun 1967 dengan mengembangkan teknologi virtualisasi pertama yang memungkinkan satu mainframe menjalankan beberapa operating system secara simultan melalui komputer virtual. Sehingga setiap departemen bisa bekerja menjalankan tugasnya dengan menggunakan operating systemnya masing-masing tanpa saling mengganggu satu sama lain. Bagaimana virtual machine bekerja? Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu arsitektur dari virtual machine. Virtual machine memiliki arsitektur yang terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah hypervisor, yaitu software yang mengatur untuk membagi resources hardware ke setiap virtual machine. Contohnya, jika komputer kita memiliki RAM 16GB, hypervisor bisa membagi RAM tersebut dengan memberikan 4GB untuk Windows sebagai host utama, lalu 6GB untuk virtual machine Linux, dan 6GB sisanya untuk virtual machine macOS. Hypervisor juga mengatur penggunaan CPU, storage, dan komponen hardware lainnya agar setiap virtual machine mendapatkan resources yang mereka butuhkan. Selanjutnya, komponen kedua adalah GUIS operating system, yaitu operating system yang berjalan di dalam virtual machine itu sendiri, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Dengan kombinasi kedua komponen utama ini, virtual machine memungkinkan kita untuk bisa menjalankan multiple operating system secara bersamaan dalam satu komputer fisik, di mana setiap operating system berjalan dalam lingkungannya sendiri dengan resources yang telah dialokasikan oleh hypervisor. Kemudian, cara kerja virtual machine sendiri menganut prinsip abstraksi hardware. Prosesnya dimulai dengan hardware virtualization, di mana hypervisor menciptakan versi virtual dari komponen-komponen komputer seperti CPU, RAM, storage, dan network. Hypervisor kemudian mengatur pembagian resources hardware fisik ke setiap virtual machine yang berjalan. Yang menarik, setiap virtual machine berjalan secara terisolasi sehingga tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam prosesnya, hypervisor bertugas menerjemahkan setiap instruksi dari virtual machine ke hardware fisik. Dalam perkembangannya, virtual machine terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan cara hypervisornya bekerja. Yang pertama adalah bare metal hypervisor, di mana hypervisor berjalan langsung di atas hardware. Jenis ini memberikan performa yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik, sehingga biasanya digunakan di lingkungan server dan data center. Contohnya adalah Microsoft Hyper-V. Jenis kedua adalah host hypervisor, di mana hypervisor berjalan di atas operating system host. Meskipun performanya tidak sebaik bare metal, jenis ini lebih mudah diinstal dan digunakan, membuatnya ideal untuk penggunaan personal dan pembelajaran. Oracle VM VirtualBox yang akan nanti kita bahas adalah contoh dari host hypervisor. Kelebihan virtual machine. Teknologi virtual machine membawa banyak keuntungan, karena berjalan secara terisolasi. Jika satu virtual machine mengalami crash, hal ini tidak akan mempengaruhi virtual machine lain atau sistem host. Nah, virtual machine juga bersifat portable, artinya bisa dengan mudah dipindahkan antar komputer. Dari sisi efisiensi, satu hardware bisa menjalankan multiple operating system sekaligus. Fitur snapshot memungkinkan kita menyimpan kondisi virtual machine pada titik waktu tertentu, sangat berguna untuk backup atau testing. Yang tidak kalah penting, virtual machine juga menyediakan lingkungan yang aman untuk testing software atau sistem yang berpotensi berbahaya tanpa membahayakan sistem utama. Namun, seperti teknologi lainnya, virtual machine juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena perlu menjalankan hypervisor, virtual machine membutuhkan resources tambahan dari komputer. Kedua, performa virtual machine juga tidak bisa sebaik ketika operating system berjalan langsung di hardware fisik. Ketiga, proses setup dan maintenance virtual machine bisa menjadi rumit, terutama untuk konfigurasi yang kompleks. Keempat, tidak semua komponen hardware mendukung virtualisasi, dan bisa terjadi delay karena proses visualisasi itu sendiri. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan virtual machine, kita bisa lebih baik dalam memutuskan kapan dan bagaimana menggunakan teknologi ini. Pemahaman ini juga akan membantu kita dalam menggunakan Oracle VM VirtualBox yang akan kita bahas selanjutnya.
Seiring waktu, konsep virtualisasi berkembang hingga era modern pada tahun 2000-an. Virtualisasi menjadi semakin penting dengan munculnya cloud computing dalam infrastruktur IT. Inilah yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai software virtualisasi untuk PC, termasuk salah satunya yaitu Oracle VM VirtualBox. Apa itu Oracle VM VirtualBox? Oracle VM VirtualBox adalah software virtualisasi open source yang memungkinkan kita membuat dan mengelola virtual machine. Dikembangkan oleh Oracle Corporation, VirtualBox menjadi salah satu platform virtualisasi paling populer untuk penggunaan personal dan pembelajaran. Software ini memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan berbagai operating system seperti Windows, Linux, atau macOS dalam lingkungan yang terisolasi. Mengapa Oracle VM VirtualBox? Kelompok kami memilih Oracle VM VirtualBox karena beberapa alasan penting. Pertama, VirtualBox gratis dan open source, membuatnya sangat aksesibel untuk pembelajaran. Kedua, VirtualBox memiliki antarmuka yang relatif mudah dipahami untuk pemula. Ketiga, VirtualBox mendukung berbagai operating system, termasuk Kali Linux yang menjadi fokus pembelajaran kami. Keempat, VirtualBox memungkinkan kita bereksperimen dengan berbagai operating system tanpa risiko merusak sistem utama. Kelebihan Oracle VM VirtualBox. Pertama, cross-platform. Dapat dijalankan di berbagai operating system host, Windows, Linux, macOS. Kedua, snapshot. Memungkinkan kita menyimpan kondisi virtual machine dan kembali ke titik tersebut jika terjadi kesalahan. Ketiga, shared folder. Memudahkan transfer file antara host dan virtual machine. Keempat, host request control. Memungkinkan pengaturan detail penggunaan resources seperti CPU, RAM, dan storage. Kelima, USB support. Mendukung penggunaan perangkat USB di dalam virtual machine. Keenam, network option, menyediakan berbagai opsi konfigurasi jaringan yang fleksibel. Kelemahan Oracle VM VirtualBox. Pertama, performa. Virtual machine tidak bisa sepenuhnya menyamai performa native operating system. Kedua, resources intensive, membutuhkan resources komputer yang cukup besar, terutama RAM dan storage. Ketiga, kompleksitas. Beberapa fitur lanjutan memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Keempat, graphic support. Dukungan untuk aplikasi yang membutuhkan akselerasi grafis 3D atau 3D itu sangat terbatas. Kelima, USB 3.0. Dukungan untuk USB 3.0 memerlukan instalasi extension pack terpisah. Di dunia teknologi saat ini, kita mengenal berbagai jenis operating system seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan fokus pengembangan yang berbeda. Dari sekian banyak pilihan tersebut, kelompok kami memutuskan untuk mendalami Kali Linux. Mengapa Kali Linux? Keputusan kami ini didasari oleh fenomena yang sangat mengkhawatirkan dalam dunia keamanan cyber di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari awanpintar.id, Indonesia mengalami peningkatan serangan cyber hingga 6 kali lipat pada tahun 2024 ini. Contohnya kasus serangan ransomware Bit 3.0 oleh BrainKeeper terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 pada Juni 2024 lalu yang melumpuhkan 282 layanan publik dan meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar. Serangan ini menunjukkan bagaimana satu insiden bisa melumpuhkan ratusan layanan vital masyarakat. Kali Linux merupakan evolusi dari Bacterial Linux dan dirancang untuk memudahkan para ahli keamanan cyber dalam menguji keamanan sistem komputer dengan menyediakan lebih dari 600 tools siap pakai untuk berbagai tugas seperti penetration testing, forensik digital, dan riset keamanan. Meskipun memiliki kelebihan seperti sifat yang gratis, open source, fleksibel, dan didukung oleh komunitas besar, Kali Linux juga memiliki beberapa keterbatasan seperti tidak cocok untuk pemula karena toolsnya rumit, beresiko disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, lalu kurang juga user friendly untuk penggunaan sehari-hari, dan beberapa tools membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi. Lanjutnya, teman saya Kritsa akan mendemonstrasikan cara menginstall Oracle VM VirtualBox. Halo Bika, perkenalkan nama saya Yosef Firsa Sugiarto dengan NIM 26020744450. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Oracle VirtualBox, dan saya akan juga menjelaskan tentang Oracle VirtualBox tersebut. Oke, jadi untuk cara installnya, jadi di sini saya telah menggunakan yang namanya VirtualBox 7.0.10. Jadi kita tinggal ketik aja, buka browser masing-masing, tinggal buka Google lalu ketik download VirtualBox 7.0.10 gitu. Nah, kenapa harus versi ini? Sebenarnya pakai versi yang lain pun itu tidak jadi masalah. Cuman versi ini tuh yang saya pakai dan hasilnya itu bagus. Nah, jadi tinggal dibuka saja dulu websitenya. Nanti dia akan kebuka websitenya, lalu tinggal dicari versi yang kita inginkan. Tadi kalau di sini yang versi yang saya inginkan adalah 7.0.10. Nah, lalu kita pencet yang namanya Windows Host ini. Nah, nanti dia akan mendownload. Nah, kalau sudah mendownload dan sudah jadi, maka file itu kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, lalu tinggal kita double klik aja untuk aplikasinya. Nah, lalu dia akan membuka yang namanya Windows Installer, lalu akan ada tulisan seperti ini. Nah, jika tulisan versinya itu sudah sesuai, maka tinggal kita next saja. Lalu jika kita ingin custom setup, cuman sangat tidak disarankan jika hanya untuk install dan coba-coba saja, itu tidak perlu untuk edit-edit yang lain-lain. Lalu kita di sini kita juga paling bisa browse untuk mau install di mana. Tapi selain itu saya tidak akan mengubah yang lain, jadi saya tinggal next saja. Lalu ketika
sudah ini, lalu akan ada yang namanya network interface, eh, yang dimana nanti Oracle VirtualBox ini akan menambahkan yang namanya device-device device-device baru gitu. Kalau dicontohkan mungkin kalau di task manager saya, mungkin dia akan keluar yang namanya itu Ethernet-nya dia akan banyak. Mungkin saya akan run aja dev, lalu dia akan keluar kurang lebih seperti ini. Ini saya copy dulu, sini saya Ctrl R. Nah, kalau kita udah install VirtualBox, nanti network interface ini akan menghasilkan yang namanya seperti ini, network adapter. Nah, dia akan ngebuat yang namanya one mini port seperti ini dan yang namanya VirtualBox only Ethernet adapter. Jadi dia akan ngebuat seluruh ini. Nah, oke. Nah, jika sudah terinstall, maka kurang lebih nanti gambaran aplikasinya adalah seperti ini. Nah, nanti kurang lebih aplikasinya akan berbentuk seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Oracle VM VirtualBox ini. Nah, jadi di sini kita selain buat, kita bisa nih melakukan yang namanya fitur-fitur, yaitu kita bisa mencet fitur setting ini untuk melakukan pengaturan. Nah, jadi di general ini terbagi menjadi beberapa hal, yaitu ada basic, kita bisa ubah-ubah namanya, misal kita mau ubah letak VDI-VDI-nya. Jadi VDI itu adalah format yang dimana VirtualBox ini menyimpan gitu. Jadi kita menyimpan yang namanya seperti apa gitu. Nah, contoh VDI itu seperti ini. Nah, di sini saya menetapkan 25 GB untuk Linux saya. Nah, jadi di sini kita juga bisa mengenkripsi gitu. Nah, lalu juga di sistem kita bisa mengatur berapa banyak RAM yang ingin kita taruh di dalam virtual mesin tersebut, berapa banyak prosesornya, lalu dengan hardware acceleration gitu. Lalu di display kita juga bisa masukkan memory card-nya mau berapa megabyte. Nah, lalu untuk storage kita juga bisa masukkan mau berapa banyak. Nah, kita ingin masukkan berapa banyak bisa, lalu untuk audio kita bisa setting juga mau audio apa. Untuk network ini juga penting karena network ini itu juga menjadi basisnya. Jadi kita mau pakai yang by LAN atau mengikuti yang kita pakai WiFi aja itu juga bisa. Nah, lalu port-portnya itu juga bisa edit, USB bisa juga, lalu share folder juga bisa, dan user interface ingin bentuknya seperti apa. Nah, lalu di Oracle VirtualBox ini juga ada yang namanya fitur log. Jadi kita bisa ngeliat kalau kita nge-run itu nanti akan ada apa sih yang keluar seperti itu. Lalu juga akan banyak-banyak juga di sini banyak-banyak fitur seperti clone, move, export. Nah, jadi kalau seandainya mau clone, jadi kita ngeduain project ini, jadi otomatis nanti akan ada dua Linux project tulisannya. Lalu juga kalau kita mau ekspor tuh OCI juga bisa juga dalam format lain supaya bisa dibuka di dalam Oracle Oracle VMware bisa juga, lalu kita juga bisa lalu untuk move move to group, kita juga bisa start mesinnya juga. Nah, kalau kita pencet start, maka nanti akan keluar seperti ini, powering VM up. Nah, nanti dia akan ngebuka window baru yaitu VM-nya dan nanti akan ada log-nya seperti itu. Nah, nah, seperti ini ada tulisan dari log-nya, session opened gitu. Nah, ini biarkan berjalan, tapi untuk log-nya dia aman-aman saja. Seperti itu. Nah, mungkin untuk Oracle VM VirtualBox untuk cara installnya, lalu penjelasan tentang aplikasinya mungkin seperti itu saja. Dan untuk contoh install OS-nya akan dilanjutkan oleh Malvern. Selamat pagi, saya sore malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait project operation system kami. Kita mulai dengan membuka Oracle VirtualBox Manager atau Oracle VM. Lalu di sini kita klik New saja. Untuk kita akan menambahkan operating system dan namanya ini adalah Kali Linux ya, Kali Linux namanya. Di sini tipikal Linux. Untuk ISO image-nya kita pilih di other dan filenya ini di sini sudah kami save dengan ISO. Ya, untuk di sini ISO folder tetap sama, tidak perlu diubah lagi bagian sini saja. Di sini untuk hardware ini kita akan buat prosesor menjadi 4 CPU saja. Ya, jika sudah semuanya sudah, tinggal klik finish. Nah, kali ini sudah. Kalau sudah kita langsung klik start saja sini untuk kali Linuxnya. Nah, ini sambil kita tunggu loading saja ya. Tahap selanjutnya kita mulai dari graphical install ya. Habis ini kita akan tunggu loading
mesinnya. Oke, sampai sini kita select language nanti kita akan set ke dalam Inggris. Ini continue aja terus American English. Nah, ini kita sambil nunggu loading saja. Setelah semua komponennya sudah berhasil di-download, kita akan mulai set hostname-nya. Ya udah, ini let's say kita tetap aja menggunakan hostname bernama Kali, lalu kita continue. Untuk domain name langsung di continue saja, tidak perlu karena kan tadi kita sudah set. Sekarang kita akan configure network, kita akan set up user. Untuk username full name-nya itu kita let's say pakai aja Kali. Nah, ini untuk username itu tetap Kali juga. Passwordnya let's say kita pakai yang simpel aja, pakai Tor. Nah, di sini tampilkan saja. Ya. Ini juga buat clarify juga kita pakai Tor juga. Nah, di sini kita set aja waktunya jadi waktu Pasifik saja ya. Oke, ini sambil kita tunggu saja untuk mendeteksi disknya. Oke, setelah disknya sudah terdeteksi, kita akan masuk ke bagian pemilihan partition disk, di mana di sini ada 4 pilihan ya. Ada use entire disk and setup LVM, terus ada setup LVM dan manual. Kita akan memilih use entire disk saja. Di sini misalnya kayak gini ya, dia 25,8 primary. Kita pastiin oke benar. Dan ini all files in one partition. Kita set di sini aja untuk partition disknya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah, kita pastiin untuk finish partitioning and write changes to this disk. Habis itu klik yes, lalu continue. Ya, ini di yes saja. Oke, ini kita sambil nunggu untuk penginstalan base sistemnya ya. Oke, setelah sudah base sistemnya terinstall, kita akan mulai masuki tahap software selection. Untuk software selection sendiri, yang perlu kita pasti untuk nyala adalah desktop environment di sini. Terus XFCE, Kali's default desktop environment-nya. Lalu collection of tools, top 10, lalu default. Jika sudah, kita akan continue saja. Dan 5 file tadi itu, kita akan mulai diinstal juga software-nya. Dan ini ada sekitar 2571, di mana waktunya 1 menit. Oke, selanjutnya adalah menginstal grup bootloader. Di sini langsung di yes aja ya. Ini kalau misalnya di sini kita mungkin install di bagian sini aja. Baik, jika installation sudah selesai, pertandanya installation sudah complete. Jadi kita tinggal klik continue aja untuk ngeribut. Sudah selesai, operation sistemnya kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Tentang penggunaan si John. Nah, jadi John the Ripper itu merupakan salah satu aplikasi yang dimana bagus banget gitu ya untuk cracking password yang dengan cara menggunakan yang namanya brute force gitu. Nah, jadi di sini saya sudah siapin 2 file gitu ya, rahasia teks sama rahasia.zip. Jadi yang pertama, kalau pakai John tuh kita bisa nge-hashing dulu. Jadi kayak kita tuh mau tahu sih hashnya dari si rahasia.zip ini, yang dimana hashnya itu nanti akan di brute force, kayak dicek hashnya itu passwordnya apa. Jadi langsung aja pakai zip to John. Di sini saya pakai rahasia.zip aja biasa. Nah, ini saya cari desktop dulu, terus di zip to John. Nah, di sini udah ada hashnya, berarti langsung aja di John, gitu ya. Nah, di sini udah ketahuan passwordnya 123. Nah, di sini kalau saya pakai gitu ya, saya drag ke sini, saya masukin 123. Nah, itu dia udah bisa extracted successfully, kayak gitu. Nah, sama nih, itu kan tadi buat angka doang. Nah, gimana kalau seandainya kita coba pakai untuk yang passwordnya itu kata-kata? Nah, bisa juga, kayak gitu ya. Nah, jadi tinggal kita bikin hash baru aja, terus kita masukin ke rock queue. Nah, akhirnya ketemu nih passwordnya itu I love you. Nah, di sini kita tes aja, masukin ke sini I love you. Nah, bisa ya successfully gitu. Sekian dan terima kasih.